Baptis saya. Besok jam 12 ya. Antarkan saya ke Yesus. Iya. Tolong. Iya. Saya mohon. Iya. Baptis saya. Besok jam 12 ya. Antarkan saya ke Yesus. Iya. Tolong. Iya. Ya karena saya ingin Yesus itu menjadi Tuhan saya. Haleluya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, ada video yang kita tonton di cuplikan tadi. Itu sangat menarik ya. Di mana ada seseorang yang memang digerakkan oleh Roh Kudus untuk beriman kepada Yesus. Dan dia sampai memohon-mohon kepada Pak Pendeta Risuli Lupis ya, di channel Metanoia teman-teman sekalian. Dia katakan bahwasanya saya mohon baptis saya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau jadikan Yesus Kristus adalah junjungan saya, Tuhan saya yang menyelamatkan saya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat teman-teman sekalian. Bagi Anda yang tidak mau terima itu silakan. Tapi jangan Anda menghina-hina kami. Anda jangan menghujat keimanan kami. Jangan Anda mengkafir-kafirkan kami karena kami beriman pada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak sama dengan Isa Al-Masih yang Anda pahami, yang tercatat dalam kitab suci kalian. Tapi Yesus yang kami imani adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah segala-galanya. Teman-teman sekalian, sebelum saya berikan penjelasan tentang Yesus Kristus, kita dengarkan sekali lagi dulu video Bapak ini. Berikut videonya. Baptis saya. Besok jam 12 ya. Antarkan saya ke Yesus. Iya. Tolong. Iya. Saya mohon. Iya. Baptis saya. Besok jam 12 ya. Antarkan saya ke Yesus. Iya. Tolong. Iya. Ya karena saya ingin Yesus itu menjadi Tuhan saya. Haleluya. Haleluya. Saya mohon. Iya. Wow, teman-teman sekalian, ya kelihatan loh, ya di wajahnya ada kemuliaan Tuhan, ada cahaya, ada terang yang telah memberikan damai sejahtera sukacita dalam hidupnya, dan ada dorongan daripada kuasa Roh Kudus untuk memberi dirinya untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, maka Pendeta Risuli Lupis pastinya mengeksekusinya. Langsung pastinya akan dibaptis teman-teman sekalian ya. Ini adalah pengakuannya. Ya tentu saja iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah teman-teman sekalian, Yesus Kristus adalah junjungan ilahi kita. Dia adalah juru selamat yang bisa membawa kita kepada Bapa di sorga. Di luar Yesus kebinasaan. Tidak ada jalan masuk dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka teman-teman sekalian, mari kita belajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Siapa dia? Dia pada mulanya adalah firman yang melekat pada diri Allah. Dia adalah suara Allah, kalimat Allah. Ketika Allah berkata jadilah terang, maka firman itulah yang bekerja menjadikan terang. Jadilah binatang misalnya, maka firman itulah yang bekerja untuk menciptakan binatang itu. Ya, jadilah cakrawala, maka firman itulah yang bekerja untuk mengerjakannya. Ya, jadi suara Allah. Teman-teman sekalian, di mana ayatnya? Maka kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka teman-teman sekalian, ketika Anda mengenal tentang firman ini, maka Anda telah mengenal Allah yang sejati. Tiada satupun yang pernah melihat Allah, tetapi ada manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang memperkenalkan diri Allah itu sendiri. Maka dia berkata kepada Filipus, Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, tetapi engkau masih belum mengenal aku. Barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa yang mengutus aku. Dia sudah melihat Allah yang di sorga. Kenapa Yesus disebut sebagai utusan di situ teman-teman sekalian? Karena dia keluar dari Bapa. Firman tadi, suara Allah tadi itulah yang dikandung oleh Bunda Maria. Lahirlah Yesus Kristus, ya. Dan dia mengerjakan keselamatan bagi kita dengan cara apa?
mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kalau ada yang berkata Yesus tidak mati di salib tapi diserupakan, itu adalah fitnah, itu adalah kebohongan, itu adalah hujatan, itu adalah berita hoax yang diberitakan di mana-mana. Karena di Alkitab sudah jelas juga diceritakan demikian. Bahwa jika nanti ditanya oleh wali negeri bilang bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencuri mayat Yesus. Ya. Jadi Yesus tidak pernah diserupakan. Yang diserupakan adalah nabi orang lain, bukan nabi kita, bukan Tuhan kita. Oke. Maka teman-teman sekalian, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 2 dikatakan, ia pada mulanya adalah firman. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sama seperti yang saya katakan tadi. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka firman itulah yang menciptakannya, yang bekerja di situ. Allah hanya berfirman di situ. Ketika menciptakan manusia, Allah bekerja bersama-sama dengan firman-Nya dan juga roh-Nya yang hidup. Bekerja sama karena mereka adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ada firman, ada roh, dan ada Allah. Maka mereka bekerja untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan di sini bahwa Yesus Kristus tidak diragukan lagi bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan untuk lebih kita mengerti bahwa firman itu adalah Yesus Kristus, mari kita melihat ayatnya yang ke-14. Ayat 14-nya berkata begini, firman itu telah menjadi manusia. Firman tadi yang sama-sama dengan Allah itu telah menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria, dan diam di antara kita di abad yang pertama pada waktu itu, di zaman rasul-rasul, ya, di zaman Tuhan Yesus Kristus. Banyak manusia di situ, diam di sana, ya, firman Allah yang hidup ini. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Bukan berarti Allah punya istri lalu punya anak. Bukan berarti Allah diperanakan, ya, beranak dan diperanakan. Tidak, ini adalah bahasa kiasannya, bahasa teologisnya, bahasa Indonesianya, misalnya anak tangga. Apakah kita mengartikan bahwa tangga itu punya istri dan punya anak? Tentu saja tidak, teman-teman sekalian. Tentu saja tidak. Oleh karenanya mari kita, ya, pakai akal sehat, pakai pikiran kita. Karena Allah tidak pernah punya istri dan tidak pernah punya anak secara biologis. Tapi itu adalah bahasa teologisnya anak Allah. Karena dia berasal daripada Allah. Lalu dia dikatakan sebagai anak manusia karena dia berasal daripada manusia yang dilahirkan oleh manusia, yaitu Bunda Maria. Ya, jadi sangat jelas teman-teman sekalian. Dan kalau Anda mau bukti lagi, saya akan katakan buat Anda, saya beritahukan kepada Anda bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke, jelas? Kalau Anda tidak percaya lagi, saya mau tanya buat Anda semua yang tidak percaya ini. Siapa sih yang bisa mengampuni dosa di dunia ini? Di akhirat juga, siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang berani berkata, dosamu saya ampuni, dosamu diampuni? Siapa kira-kira yang mengatakan demikian? Hanya Allah itu sendiri. Saya tahu bahwa itu akan Anda jawab. Hanya Allah yang berhak untuk mengampuni dosa. Itu juga perkataan para orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam kepala yang menyesah Yesus pada waktu itu, yang menyerang Yesus pada waktu itu. Tapi Yesus, ya, Dia mengampuni dosa, teman-teman sekalian. Mari kita lihat Markus pasal 2 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wow.
Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang bisa mengampuni dosa siapa? Allah itu sendiri. Yesus katakan bahwa dosamu sudah diampuni. Dia mengampuni dosa. Maka tidak diragukan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ayatnya yang ke-10 berkata begini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, dan kita melihat di situ orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka menentang Yesus. Mereka berkata, dia menghujat Allah karena yang bisa mengampuni dosa, yang bisa mengatakan dosamu sudah diampuni, hanya Allah satu-satunya. Nah, kenapa ini orang bisa mengampuni dosa? Ini yang tidak diketahui oleh mereka pada waktu itu. Tapi kita disingkapi, kita diberitahukan ketika Yesus mengampuni dosa, maka dia katakan bahwa dosamu sudah diampuni dan memberikan sebuah pengertian bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian penjelasan saya kali ini. Dan kita doakan Bapak yang sudah bertobat tadi, kiranya Tuhan Yesus memberikan pertumbuhan iman yang baik baginya, sehingga tidak lagi menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tapi fokus kepada jalan yang lurus itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.